Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meganandra Turehan dengan NIM 0521121414. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah basis data. Oke, kita langsung saja. Dalam tugas 3 ini kita diinginkan untuk melakukan praktikum transaksi dan praktikum basis data terdistribusi. Untuk panduan pengerjaannya, lakukan setiap tahapan praktikum yang mengacu pada panduan yang tersedia dalam e-learning dan WMP basis data. Oke, ini untuk panduannya ya teman-teman. Kita langsung saja mengaktifkan SAM. Terlebih dahulu saya sudah mengaktifkan, kemudian kita akan ke PHP My Admin. Sesuai dari data sebelumnya dalam tugas 2, yaitu data rumah sakit. Nah, di sini kita melanjutkan datanya dari tugas 2. Seperti dalam panduan, langkah awal yaitu membuat komit atau sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan. Nah, pertama-tama kita akan melakukan rutin ya teman-teman. Di dalam rutin kita akan menambahkan transaksi seperti ini. Oke. Kita melakukan tanpa komit terlebih dahulu. Langsung saja tersebut. Kita coba ya teman-teman. Oh, ini tidak bisa kita buat seperti awal, yaitu seperti ini, sesuai dengan apa yang kita lihat tadi. Oh, sepertinya tidak bisa ya, mungkin ada yang salah. Supaya teman-teman tahu yang salah di mana, teman-teman bisa memberikan atau memberitahu salahnya di kolom komentar. Kita buat dari sini aja. Kita create new rutin, transaksi 1. Oke, dan parameternya kita ganti dulu. Nah, seperti ini. Kita coba ya. Oke. Nah, ini sudah terjadi atau sudah berhasil. Kita coba execute. Nah, ini sudah ditambahkan ya. Kita di sini sudah ada 5 datanya, tapi karena kita sudah membuat rutin yang baru dan kita sudah mau eksekusi, jadi datanya sudah bertambah. Coba kita lihat di database-nya. Nah, tetapi di sini belum ada datanya karena kita baru menambahkannya di transaksi. Oke, kita lanjut. Tadi kan kita tidak memakai komit, sekarang kita memakai komit. Coba
seperti ini. Kita coba dulu ya teman-teman. Nah, kemudian kita execute, apa yang akan terjadi? Oke, kita langsung ke transient. Nah, karena dengan commit tadi di sini sudah berhasil ditambahkan sesuai dengan panduan praktikum di sini, bahwa commit itu menandakan transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data, sehingga data yang ada di database sebelumnya itu menambahkan satu. Oke, sudah sesuai ya teman-teman. Kita ke langkah selanjutnya, ya, untuk memodifikasi commit. Nah, seperti di sini bahwa menjalankan perintah call, nah, yang menandakan bahwa commitnya kita ganti pasien dengan ID telah masuk ke tabel. Ini yang tadi kita lakukannya, berarti perintah commitnya berjalan dengan baik. Oke, yang kedua menggunakan rollback, yaitu menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Nah, jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem, misalnya menjalankan perintah update dengan perubahan, tetapi dengan pernyataan rollback, maka perubahan tersebut tidak jadi. Jadi rollback itu seperti perintah ulang. Oke teman-teman, nah kita contoh seperti ini. Kita buat transaksi ketiga. Oke, kalkus kita kerutin, create terbaru transaksi 3. Nah, kita drop dulu parameternya biar lebih mudah. Kita rollback ya, set pasien dengan yang tadi kita usahakan contoh. Nah, seperti ini. ID pasien 101 itu Bambang ya namanya, tapi kita update dengan nama pasien Danar. Dengan perintah rollback, apakah akan terjadi perubahan? Kita coba. Kita execute seperti ini. Tidak ada perubahan ya, karena di sini perintahnya rollback. Seperti dalam panduan tadi, perubahan tersebut tidak terjadi. Nah, setelah commit data, tampilkan. Oke, langkah selanjutnya kita akan memakai rollback, tetapi setelah itu ada update pasien. Nah, jadi multi operation. Di sini kita buat transaksi keempat, create new routine dengan rutin nama transaksi 4. Parameternya kita drop, parameternya kita dari sini saja. Insert data baru, kita insert into pasien, dari pasien. Oke, kita ganti dulu ini perempuan dengan ID pasien contoh 107. Rollback ya dengan update data pasien setting dengan ID 105 contoh.
kita ganti saja Rina Jakarta Barat. Seperti ini kita coba dulu ya. Oke, kita execute. Apa yang akan terjadi? Nah, karena tadi di dalam perintahnya kita kecilkan insert pasien dengan ID 107. Karena rollback maka itu tidak terjadi. Nah, yang terjadi apa? Yaitu update data pasien nomor 105 yang sebelumnya Rina menjadi Septin. Oke, nah berarti di sini sudah benar ya teman-teman. Kita lanjutkan sesuai panduan checkpoint. Nah, checkpoint ini titik di mana proses terakhir tersimpan, seperti perintah sebelumnya yaitu rollback yang mengembalikan suatu perintah di mana transaksi belum terjadi. Nah, untuk checkpoint kita buat transaksi 5. Ini kita lanjut. Kita klik di rutin transaksi 5. Oke, dan parameternya kita buat dulu supaya kita menambahkan parameternya dari sini seperti ini. Nah, dengan insert pertamanya ID pasien, ini baru ya, dengan jenis kelamin laki-laki, ini kita ganti Jakarta Timur contoh. Save point ya, ini insert keduanya perempuan, Jakarta Pusat. Rollback ke save point 1. Nah, jadi perintah ini kita rollback ke save point 1. Nah, untuk insert ketiga kita pilih 9, kemudian dengan nama pasien Lutfi, dengan alamatnya kita ganti contoh Cirebon. Oke, dengan jenis kelamin laki-laki karena bernama Lutfi. Oke, ini commit ya teman-teman, berarti ini pasti akan bertambah. Oke, kita coba jalankan dan kemudian kita execute. Nah, seperti ini teman-teman, jadi sudah ditambahkan. Oke, dengan posisi, nah kita coba lihat. Karena insert pertamanya yaitu menambahkan Hanif dengan save point, dan di insert keduanya menambahkan Tina, tetapi dengan perintah rollback ke save point 1, maka yang ditambahkan yaitu Hanif. Nah, sesuai ya, di sini datanya sudah ada Hanif. Nah, kemudian ada tambahan lagi yaitu insert ketiga memasukkan nama pasien Lutfi dengan value 9, alamat pasien Cirebon, dengan jenis kelamin laki-laki dengan menggunakan perintah commit. Oke, berarti sudah sesuai dengan panduan praktikum. Kemudian melakukan trigger. Nah, di sini trigger sebuah perintah yang dapat memicu perubahan
Nah, di sini dapat memasukkan insert, update, dan delete. Di sini terdapat kata kunci yaitu before dan after. Seperti dalam tabel ini ya teman-teman, ada before insert, after insert, dan lainnya. Oke, kita lanjut. Kita di sini langsung saja sesuai dengan panduan tadi, menambahkan. Nah, dari yang sebelumnya kita lihat dulu ya dari desain sebelumnya. Nah, sebelumnya kan seperti ini teman-teman, ada 6 ya, tapi di panduan ini untuk menambahkan tabel obat seperti ini SQL-nya dari sini aja ya, supaya lebih mudah. Ada stok, harga, nama obat, kode obat, kita samakan terlebih dahulu. Apakah perintahnya sama? Oke, perintahnya sama ya teman-teman. Jadi supaya lebih cepat kita bisa dari sini aja SQL, kita ganti seperti ini. Go. Seperti itu. Kita coba lihat desainnya. Nah, di sini sudah ada yaitu obat. Kemudian kita menambahkan transaksi obat. Kita buat lagi di SQL-nya. Oke, di sini sudah. Oke, sudah. Apakah hasilnya akan sama seperti ini? Kita coba go. Oke, sudah ditambahkan. Kita lihat di desainer. Nah, sudah ada ya teman-teman. Kita oke, sudah buat. Oke, kita save terlebih dahulu. Nah, sudah kita save. Kita akan ke langkah selanjutnya dengan membuat relasi antara ID pasien, kemudian dengan ID pasien di transaksi obat. Setelah itu ID obat di transaksi obat dengan ID obat dalam obat. Nah, seperti ini ya, seperti itu teman-teman. Entitas ya, dengan entitas. Oke, kita buat dulu create relationship. Oke, ID pasien. Oh, sebentar, kita apa ID pasien dengan oh ya, ID pasien di pasien. ID pasien. Sebelumnya kita ulang ya, ID pasien di sini. Oh iya, kita lupa menambahkan primary key, obat dalam obat struktur ID obat. Kita buat indeks dulu supaya menjadi pendek. Dan di sini ya teman-teman, di sini kita buat di ID obat nomor indeks. Nah, seperti itu. Nah, setelah ini kita melakukan relationship ID pasien dengan ID pasien. Sudah, ini tidak bisa misi indeks on column ID pasien. Struktur ini sudah ada, obat struktur ini sudah
saja ya. Oke, kita lihat dulu supaya datanya tidak rancu. Kita coba ulang lagi edit relationship. Apakah tidak ya? Select primary key. Reload. Tidak bisa. Kita coba yang ID obat dulu. Nah, seperti ini. Escape. Oke, ID obat sudah. Kita save terlebih dahulu supaya datanya. Nah, ini juga. Oke, kita lihat ID pasien ya. ID pasien di transaksi obat. Oh iya benar teman-teman. Di sini kita belum menambahkan indeks, oleh karena itu tidak bisa menambahkan relationship. Jadi kita coba ulang, langsung saja relationship di ID pasien ke ID pasien. Nah seperti ini baru benar teman-teman. Oke, kita lanjut. Kita save terlebih dahulu, kemudian kita reload. Nah hasilnya seperti ini ya, sesuai dengan panel praktikum. Kemudian data selanjutnya mencoba perintah trigger, itu pasien, table transaksi obat, double obat. Oke, diisi. Kita di sini menambahkan obatnya terlebih dahulu ya. Di sini delimiter batas awal event trigger. Berarti kita coba add trigger di obat. Klik menu trigger. Event. Ini trigger. Klik new trigger. Trigger name-nya apa? TG jual. Sebentar. Karena kita menambahkan obat dulu ya. Sebelum itu kita menambahkan obat terlebih dahulu. Oke, kita coba go. Sudah, kita coba cek di obat. Nah, sudah ada ya nama obatnya, amikacin, amoxicillin, dan betadine dengan harga sekian-sekian. Oke, lanjut. Membuat TG jual. Coba terlebih dahulu apakah jadi. Buat saja di SQL. Kita coba ya. Nah, kita coba lihat di triggernya seperti apa.
filenya check out. Kita coba buat langsung saja tg jual, itu sesuai dengan jual transaksi obat, tabelnya transaksi obat, after insert, time-nya after, event-nya insert. Oke, di sini update buat new where ID obat, ID obat. Ini ya, sesuai dengan panduan. Error. Oh, sudah ada. Kita coba transaksi obat trigger. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Ya, dari data tadi. Setelah itu kita tambahkan testing trigger. Kita coba tes. SM. Nah, seperti ini. Oh iya, value-nya kan karena kita tidak ada ya ID pasien sah. Itu ID obatnya juga, jumlah total harga 0. Kita lihat ID pasien transaksi obat. Struktur apakah kita sudah sesuai datanya. ID obat kedua itu sini dengan ID pasien satu, karena kan di sini tidak ada satu ya, jadi kita ganti ke 101 contoh. ID pasiennya ganti 101. Nah, seperti itu sudah terjadi. Oke, kita lanjut. Transaksi obat. Nah, di sini sudah ada ya transaksi 3, ID pasiennya 101, jumlah obatnya 2 dengan jumlahnya 5. Nah, karena harganya 0 di SQL tadi, maka di sini tertulis 0. Yang selanjutnya kita membuat replikasi. Replikasi. Oke, terlebih dahulu 51. Kita ke replikasi ulangi. Database SQL. Replikasi operation.
Oke, karena ini kita tidak ketemu, kita coba ulang dari awal. Kita stop terlebih dahulu. Nah, karena sudah kita stop, kita coba jalankan ulang sesuai dengan panduan. Coba buka PHP admin. Nah, ini dia. Kita buka replication. Setelah ada, oke, sudah klik configure it. Nah, kita klik start. Master application. Oke, karena saya belum paham tentang replication, untuk saat ini saya cukupkan di sini ya teman-teman. Saya pahami terlebih dahulu replikasinya bagaimana. Jika replikasinya saya sudah paham dan tingkat waktunya masih ada, maka saya akan lanjutkan ke replication. Oke, baik, jika ada kesalahan dalam video kali ini, teman-teman bisa memberikan atau memberi tahu salahnya di mana di dalam kolom komentar. Oke, baik, sampai sini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.